Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Sampai ketemu lagi kita dalam obrolan sekre online Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia atau biasa disingkat P2RI. Setelah bulan lalu kita podcast edisi tiga sektor, ada dari bandara, manufaktur sama retail. Hari ini kita ketemu dengan kawan-kawan, ada dari buruh formal dan informal. Dalam hal ini yang informal adalah di gig ekonomi atau ojek online. Saya informal di formal. Ya, sebelum kita mulai kayaknya mengenalkan diri dulu ya kawan-kawan. Mulai dari sebelah kanan saya ada dari buruh informal atau ojek online ya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan kami dari DPP Sepeda Indonesia yang berbasis di ojek online. Kami diundang oleh P2RI untuk acara ini. Ya. Namanya? Nama saya Iwan Setiawan, tapi lebih dikenal dengan Toyang. Bang Toyang, ya. Satu-satunya Iwan yang setia. Iya, betul. Ada lagi dong, Setia Ben. Ya, Ya, silakan. Baik, kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Isan dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia atau FSPBI. Di FSPBI saya membantu kerja-kerja organisasi di bidang pendidikan. Ya, terima kasih. Ini satu lagi, lupa. Dari Serikat Pekerja Serikat Buruh Lips. lawan dia, Bu. Dia lawan senyum aja. Saya dari Lembaga Informasi Perburuhan Cedade. Untuk episode ini bukan Serikat Pekerja Serikat Buruh Lips. Ya, kawan-kawan, untuk podcast ini bisa ditonton di channel YouTube FSPBI TV. Ya, nanti kawan-kawan bisa cek di sana, ada banyak konten-konten yang bermanfaat untuk kawan-kawan buruh. Bang Toyang, saya mau ke Bang Toyang dulu pertanyaannya. Ya. Sudah berapa lama jadi ojol? Saya jadi ojol itu sudah kurang lebih ya 1 dekade atau hampir 11 tahun. 11 tahun? Wah. Dari 2015 bulan Mei saya mendaftar Gojek awal itu. 11 tahun lumayan lama juga ya. Apa yang menjadi latar belakang? Kenapa jadi ojol gitu? Kenapa nggak jadi pemilik ojol? Jadi pada waktu itu saya tertarik dengan ojol itu karena berawal dari pendapatan ya. Pendapatan ojol pada saat itu memang sangat menggiurkan bagi semua kalangan. Saya dari Opang awalnya itu ditawarkan oleh kawan saya yang sama Opang yang lebih dulu dia udah masuk di Gojek. Pada saat 2015 itu memang Gojek yang awal masuk ke Kota Tangerang. Jadi saya ditawarkan walaupun banyak perdebatan sama kawan Opang pada saat itu, tapi saya memutuskan untuk mendaftar ojek online. Waktu itu di tahun 2015, kira-kira berapa pendapatannya? Karena kan tadi Bang Toyang bilang tertarik jadi ojol karena pendapatannya. Kira-kira berapa? Iya. Waktu itu pendapatan ojol itu bisa mencapai dalam per bulan itu bisa mencapai 9 juta, 6 juta sampai 9 juta, bahkan ada yang sampai 12 juta. Makanya banyak dari kawan-kawan yang tertarik untuk berlomba-lomba atau mendaftar menjadi ojek online pada saat itu. Mantap juga ya. Memang pada saat itu situasi ojek online kan masih dalam promosi ya. Ojek itu
memberi intensi yang sangat tinggi pada saat itu. Bonus-bonus yang memang cukup wah lah untuk kami. Makanya kami dari Opang beralih ke ojek online, walaupun pada dasarnya tidak beda jauh antara Opang dan ojek online. Oke. Bang, saya pengguna konsumen ojek online ya. Kan di aplikasi itu ada banyak sekali menu-menu kan ya. Ada mobil, ada motor, ada makanan, terus ada juga paket, gitu kan? Ya. Apa tuh yang ngebedain dari ketiganya itu? Kalau untuk saat 2015 itu untuk paket dan food itu belum diadakan ya oleh setiap aplikasi. Tetapi kalau saat ini memang banyak pilihan. Itu ada paket, ada food, ada istilahnya mobil juga. Yang membedakan saya rasa kalau untuk orang itu beli lebih simple waktu, penjemputan atau pengantarannya tidak terlalu lama, tidak seperti kayak food, kan kita yang memakan waktu, tunggu yang cukup lama dari resto, apalagi emang restonya yang kurang inilah istilahnya kurang mempersiapkan segala sesuatunya untuk ojol ya. Jadi kalau perbedaannya itu, kalau untuk orang kita lebih simple. Kita lebih mudah untuk menjemput atau mengantarnya, tapi kalau food kita itu terbentur dengan waktu ya, kadang-kadang sampai 1 jam, sampai paling cepat itu 15 menit lah paling cepat itu. Tapi kalau untuk nilainya bisa 1 jam, setengah jam. Ya contohnya mie gacoan lah. Kita dari contoh mie gacoan aja tuh, driver bisa 1 jam setengah sampai 2 jam setengah. Awal-awal memang lagi gacuan lagi booming ya saat itu. Nah, itu yang kendala ya kalau perbedaan dari aplikasi yang ada di menunya aplikator ya. Kalau yang paket gimana? Yang paket ya kendalanya sama. Dia kadang-kadang dengan alamat ya. Kadang-kadang kita titiknya tidak sama, itu yang kadang-kadang membuat kita kendala kita. Jadi kita antar jemput titiknya di sini, tetapi entah 500 meter ke depan atau bisa 1 kilo ke depan itu kita baru ketemu dan harus kita konfirmasi lagi ke yang penerima paket. Jadi kalau pakai kendalanya yaitu titik antaranya kadang-kadang tidak sesuai. Nih, Bang, kan kalau dalam pemahaman saya, kalau ojek online itu yang Grab, Shopee, terus apa namanya Gojek gitu kan. Ya. Nah, kalau yang kurir, ya itu apa bedanya ojol sama kurir? Kalau kurir biasanya itu khusus ya. Kalau kurir itu khusus dia bagiannya paket yang nggak bisa masuk ke menu food, bisa masuk ke menu orang ya kan. Kalau kurir itu khusus paket ya. Misalnya kayak Mensamdai, kalau di Gojek itu ada namanya apa itu? Saya lupa lagi namanya. Kalau di Gojek, jadi khusus paket aja dia mah. Jadi aplikasi dia nggak bisa ngambil food, nggak bisa ngambil orang, jadi paket aja. Khusus paket aja kalau kurir online itu ya. Go instan itu. Kalau di Gokil lah, kalau di Gojek Gokil disebutkan. Gokil. Jadi dia khusus paket. Gokilat ya, dari Gokilat. Jadi itu yang membedakan. Oh, itu yang membedakan. Bang, tadi Bang Toyang bilang di tahun 2015 itu pendapatan bisa sampai 12 juta, itu lumayan itu. Kalau di pabrik supervisor itu gaji supervisor. Nah, sekarang juga udah banyak nih, kira-kira apa aja sih problem yang dihadapi oleh Bang Toyang dari serikat kan ya? Iya. Apa sih problem dari ojol sekarang ini? Kalau problem dari ojol sekarang itu memang sangat-sangat apa ya saya bilang rumit lah dengan kondisi ojol saat ini ya, yang memang semuanya kebijakan yang dari aplikasi itu udah turun drastis, apalagi saat-saat terjadinya COVID-19 itu ya. Itu awal mulanya pendapatan driver itu turun anjlok drastis. Segala intensif itu ditiadakan atau dikurangi oleh pihak aplikator. Jadi ya kalau kondisinya sangat memprihatinkan ya untuk saat ini ya. Makanya kami beserta kawan-kawan komunitas pada situ bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang memang berlegalitaskan badan hukum.
Untuk apa? Tujuannya untuk sama-sama kita memperjuangkan nasib kita yang memang saat ini memang situasinya sangat memprihatinkan. Tadi Bang Toyang bilang pada saat pandemi itu insentif dan yang lain-lain bonus harus dikurangin. Kalau sekarang kira-kira dalam sehari berapa pendapatan ojol? Kalau sekarang ini kita nggak bisa tentukan berapa per hari pendapatan kita. Kita nggak bisa menentukan karena kapasitas ojol pun sekarang sudah sangat melebihi dari kapasitas yang ada ya dengan orderan ya. Apalagi sekarang banyak sistem yang dibagi oleh pihak aplikator itu kayak slot, hemat, Slot, slot apa itu slot? Slot itu ada di Grab ya, daftar slot ya, nanti kita diprioritaskan untuk mendapatkan order. Kalau hemat kita berbayar di Grab. Hemat itu kalau tidak salah saat ini kita dapat 10 order kita dipotong 20.000. Jadi kita udah dipotong 20%, dipotong pula 20.000. Jadi itulah yang sangat merugikan bagi teman-teman kami sebagai ojol. Hemat dipotong 20%. 20.000. Itu di luar potongan. Kalau potongan yang sekarang kan kemarin kalau tidak salah ojol ada banyak demo ya, yang mereka minta potongan diturunin. Sekarang ini potongan 20% atau berapa? Kalau potongan kita lihat dari aplikasi itu sebenarnya lebih dari 20%, itu bisa mencapai 35%. Kalau kita lihat dari aplikasi customer, juga aplikasi yang kita ada di aplikasi kita, itu lebih dari 20%. Makanya kemarin kawan-kawan banyak menuntut itu tentang potongan maksimal 10%. Tujuannya agar ada penambahan pendapatan untuk kawan-kawan drivers. Tapi sampai saat ini memang perjuangan kita memang belum menghasilkan apa tuntutan kita. Tapi kita tidak putus asa untuk kawan-kawan tetap semangat memperjuangkan nasib kita bersama-sama. Bang, ojol itu kan termasuk pekerjaan yang rawan ya, kecelakaan gitu ya. Kalau nggak nabrak ya ditabrak gitu kan ojol gitu kan. Terus nggak tahu sih, saya sih ngebayangin seharian di jalan, kalau mobil mungkin masih mending gitu. Kalau motor kan seharian di jalan ngisep polusi gitu kan. Itu kan pasti rentan secara di kesehatan gitu. Nah, untuk jaminan-jaminan kayak kecelakaan kerja, terus kesehatan, itu gimana? Itu memang yang lagi kita perjuangkan bersama kawan-kawan ya, untuk kondisi kita. Memang kondisi kerja kita risikonya lebih tinggi. Kita kalau tadi kata ibu, kita nggak ditabrak yang nabrak. Bahkan banyak kawan-kawan kita yang sudah terbukti meninggal dunia tanpa ada jaminan dari pihak perusahaan aplikasi. Jadi kita menuntut kepada pemerintah, terutama sebagai yang mengatur regulasi di pemerintahan, kita menuntut agar ojol ini dilindungi hak-haknya, seperti jaminan kesehatan. Karena kita beda antara mobil dan motor ya, kita tiap hari kena angin, kena hujan, kena panas, kondisi badan kita juga mungkin akan terganggu ya. Sekarang ya usia kita mungkin masih muda, nanti di satu usia 50 akan terlihat. Di saat kita sudah tidak ini lagi ya, kuat lagi untuk menarik, akan terlihat di situ. Maka kami di Steta menuntut atau mendapat ke pemerintah agar hak-hak ojol itu lebih diperhatikan tentang kesehatannya, jaminan kecelakaannya, jaminan kematiannya. Kami meminta aplikator itu membayar penuh segala jaminan tanpa harus ada istilahnya syarat-syarat, atau kayak kemarin kan turun Perpres yang 50 itu bahwa setengah-setengah, tapi kami tetap menentang kalau itu tidak adil. Saya pengennya dari Sepeta ini jaminan sosial itu ditanggung penuh oleh aplikator dan pemerintah. Perpres 50 2025 kemarin yang ditandatangani oleh Presiden ya. Sebenarnya itu bukan tuntutan kita ya. Tuntutan kita itu sebenarnya kemarin itu menginginkan Presiden mengeluarkan Perpres perlindungan untuk ojol. Meliputi jaminan sosial, jaminan kesehatan, JHT, terus segala macamnya ya yang berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tetapi faktanya yang keluar itu hanya untuk jaminan sosial doang. Jadi itu menurut saya bukan ekspektasi buat
Nah, kami sebagai organisasi sepeda, kami menuntut lebih dari itu semuanya. Kalau untuk hubungan kerja, Hubungan kerja antara kami dengan pihak perusahaan aplikasi sebenarnya secara kita melihat itu sudah apa namanya, sudah jelas ya. Kita ada perintah, ada upah, ada sanksi, ada segala macam aturan yang dibuat oleh perusahaan. Makanya kami menekan bahwa kami ojol ini harus, pemerintah ataupun negara harus segera memberikan status kami yang jelas. Agar kami bekerja juga enak, nyaman, keluarga kami semua juga nyaman kalau kita punya status yang jelas. Tetapi kalau status kita seperti sekarang ini mitra, kita akan selalu dipermainkan dengan sistem aplikasi yang ada sekarang. nih Bang, kan sepeta itu kan serikat ya, Iya. serikat pekerja, serikat buruh. Iya. Sudah tercatat. Sudah. Gimana nih apa hak berundingnya kawan-kawan sepeda? Kan kalau serikat-serikat buruh di buruh formal kayak di pabrik kan berunding dengan perusahaan gitu. Nah, gimana? Untuk saat ini kami memang lagi sedang memperjuangkan hak-hak kami ya sebagai pekerja terhadap perusahaan aplikasi, karena memang mereka masih berpegang teguh dengan sistem kemitraan. Jadi regulasi kita memang belum ada untuk hak berunding, dan dari pihak aplikator juga nggak bakal pernah mau untuk diajak berunding untuk kondisi saat ini ya, situasi kemitraan saat ini. Tetapi bila memang kita sudah mempunyai status yang jelas sebagai pekerja, ya, mau tidak mau hak berunding itu harus melekat di aplikator, perusahaan ataupun di serikat-serikat, biar kita bisa bareng-bareng mencari solusi tentang kita bekerja. Nih Bang, bentar lagi kan kita menuju bulan puasa ya. Tinggal menghitung hari ini kita puasa. Kayaknya kalau puasa kita pasti bakalan ada rame-rame lagi nih tentang THR atau apa, gimana di ojol? Iya, untuk di ojol memang untuk THR memang lagi kita kencengin ya, untuk meminta hak-hak kita sebagai ojol setelah bekerja 1 tahun. Tapi kan memang kalau bahasa THR itu memang tidak ada, kita tidak kuat karena regulasi saat ini memang kita belum ada ke situ alurnya ataupun jalurnya. Tetapi untuk BAHR ya, ini memang yang kita tekankan kepada pemerintah dan aplikator bahwa untuk tahun ini sepeda menginginkan THR itu harus berkeadilan kepada seluruh driver yang ada di Indonesia. Jadi tidak seperti tahun yang lalu harus ada syarat-syarat tertentu agar mendapatkan nominal yang ditentukan oleh aplikator. Jadi untuk tahun ini kami sudah mengkaji tentang BAHR bahwa pendapatan driver 1 tahun itu dibagi 12 bulan. Biar yang rajin, yang gacor, ataupun yang nariknya seminggu 3-4 kali tetap terbagi. Kenapa? Karena mereka sudah berkontribusi untuk perusahaan aplikator. Jadi kita meminta aplikator memperhatikan juga. Jangan diambil keuntungannya saja, tapi pikirkan juga untuk BAHR ini yang nariknya mungkin sambilan, ada yang pekerja terus ngojol, dia tetap harus dapat. Tetapi kan dihitungnya presentasi pendapatan dia. Kalau dia dapat cuma setahun 500 ya, dia dapat 1.000 perak, itu namanya mereka dapat. Tetapi kan berkeadilannya ada, ketimbang yang rajin tapi malah tidak dapat. Ya itu yang selalu kita pikirkan buat kawan-kawan semua. Ya, terima kasih Bang Royan tadi sudah memberikan pemahaman bagaimana persoalan-persoalan dari ojol tentang BHR sama yang meminta BHR berkeadilan. Tahun kemarin kan ada yang 50.000 ya, nggak dapet. Ada yang nggak dapet gitu. Ini ya saat ini sepeda meminta BHR. BHR kepanjangan dari apa? Ada 2 kategori BHR itu, ada bantuan hari raya, ada bonus hari raya, tergantung pemahaman dari aplikator memakai kata-kata yang mana. Tapi pada intinya kita meminta semua ojol itu digabiin untuk tahun ini untuk hari raya. Jadi BHR bebas saja, terserah pemahamannya gitu. Jadi masalah regulasinya itu seperti apa ya, tapi kami minta presentasi dari kawan-kawan pendapatan setahun dibagi 12 bulan. Gitu aja. Jadi adil dan ya. juga boleh saya nambahkan dikit? Boleh.
Ya untuk semuanya, alhamdulillah, sengketa dipercayakan dari kawan-kawan serikat ke Jabodetabek menunjuk sengketa untuk memimpin aksi di 2006 Februari tanggal 4. 2026. Ya, hasil dari kami berdiskusi di Hotel Yakpi di Cibinong, Tangerang, kawan-kawan meminta sengketa yang memimpin aksi pada 4/26 nanti dengan tuntutan yaitu menagih janji presiden untuk mengeluarkan Perpres segera, mendesak segera mengeluarkan Perpres sebagai perlindungan payung hukum untuk ojol. Kedua, berikan jaminan sosial penuh tanpa syarat. Kedua, THR atau THR juga tanpa syarat. Terus perlindungan kepada hak-hak ojol perempuan itu harus diberikan sepenuhnya agar mereka juga nyaman dalam bekerja, karena kita melihat banyak juga dari kawan-kawan perempuan memang yang ada sedikit banyak pelecehan-pelecehan terhadap mereka. Itu yang kita sangat prihatinkan kepada teman-teman media ojol khususnya. Jadi kita memperjuangkan hak-hak perempuan agar bekerjanya itu lebih nyaman dalam bekerja. Oke. Tanggal 4 Februari ya Bang ya? Iya, tanggal 4 Februari kita tergabung dalam beberapa serikat yang terdata di kami itu sudah mencapai 12 serikat, termasuk serikat buruh juga ya, mendukung gerakan kita. Alhamdulillah ya kan, kita bersatu antara buruh dan ojol itu bersatu karena tujuan kita sama, ingin hidup sejahtera. Itu. Ya rasa itu aja. Iya, terima kasih Bang Toyang. Nanti kita tanya-tanya lagi deh. Saya akan ke sebelah kiri saya dari buruh formal ada kawan Isan. Gimana, sehat? Sehat, Tekokom, alhamdulillah. Iya. Gini, saya mau nanya untuk tadi Bang Toyang dari buruh Kayaknya iya, dari buruh non formal itu sudah menyampaikan apa persoalan-persoalan ada tuh khususnya tentang driver ojek online. Nah sekarang dari buruh formal, walaupun misalnya sudah banyak sekali ya kemarin di edisi yang kemarin di podcast edisi yang kemarin ada tiga sektor yang sudah menyampaikan persoalan-persoalan buruh di sektornya masing-masing. Saya mau nanya apa sih sebenarnya persoalan buruh formal secara global? Baik, jadi kebetulan saya di sektor bandara Tekokom. Problemnya sungguh banyak. Ada beberapa catatan saya. Pertama tentang problem buruh formal di bandara adalah upah. Selanjutnya ada jam kerja, terus kepastian kerja. Terus ada juga permasalahan seperti diskriminasi, lalu K3 tentu, ditambah lagi ada juga permasalahan seperti KPBG, dan yang terakhir kebebasan berserikat sih, kayak gitu sih Teh. Cukup banyak ya permasalahannya ya. Iya, cukup banyak dan ini permasalahan yang awet sekali gitu kan dari tahun kapan permasalahannya ini terus di buruh formal nggak berubah ini. Iya. Jadi perlu dipertanyakan ini gimana nih kok persoalannya tidak terselesaikan apapun. Kemarin ya Desember kawan-kawan buruh sudah apa namanya ada kenaikan upah. Iya betul. Ya, di Januari ya, untuk yang Januari. Apa nih komentarnya, San, untuk kenaikan upah tahun 2026 ini? Di Tangerang kalau nggak salah kenaikannya antara 6,31 sama 50 ya, pokoknya di bawah 7% deh. Apa komentarnya? Ya kalau dari sudut pandang saya, kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah melalui perhitungan yang mereka formulasikan tentu belum mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup ya yang dialami buruh. Apalagi sebentar lagi di Indonesia para pekerja dan masyarakat biasa akan
menemukan satu momen yang dimana biasanya terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, yaitu puasa. Belum lagi nanti ketika momen Hari Raya Idul Fitri itu juga pasti mengalami lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, artinya upah yang dinaikkan itu tidak dapat mengimbangi bagaimana para buruh bisa bertahan hidup gitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Contoh, misal bagaimana buruh bisa mencukupi kebutuhan makan bergizi ketika upahnya rendah. Bagaimana buruh memiliki hak atas tempat tinggal yang layak jika upahnya rendah. Bagaimana buruh dapat memiliki hak atas air yang bersih dan kesehatan yang memadai jika upahnya rendah. Nah, itu sih yang jadi komentar tajam para serikat buruh yang ada di bandara. Tapi saya rasa ini juga menjadi kritikan tajam juga dan komentar tajam di buruh-buruh lain di luar bandara. Kurang lebih kayak gitu, Teh Kopum. Nah, ini dari sisi buruh ya. Mhm. Buruh pasti menginginkan hidup yang sejahtera, Betul. sehingga berharap kenaikan upahnya itu kenaikan upah yang apa namanya, lebih kemanusiaan kali ya. Betul. Karena di bawah 7% kan kayaknya tidak berberi kemanusiaan, cuma cukup buat makan doang. Tapi di satu sisi pasca dari sebelum kenaikan upah buruh nih, saya baca di media-media banyak sekali berita yang menuliskan bahwa kalau kenaikan buruh yang sekarang di bawah 7% itu memberatkan pengusaha, sehingga bisa saja terjadi PHK besar-besaran nih, gitu kan. Itu apa namanya yang rame di media. Terus apalagi kalau buruh pengusaha bisa saja mengganti buruh dengan robot, gitu kan. Mengganti buruh dengan robot. Karena biar bisa kayak di Cina nih, nggak ada buruhnya tapi pabrik bisa jalan 24 jam gitu kan. Ini kan bertentangan nih antara pengusaha. Iya. Nah, saya juga baca juga di media-media komentar-komentarnya ketika ada buruh-buruh yang aksi meminta kenaikan upah. Ada komentar yang udah bersyukur saja dapat segini karena cari kerja sekarang susah gitu. Gimana tuh? Iya, sebenarnya sebelum adanya kenaikan upah di 2026 di bandara itu sudah terjadi nih mekanisme atau sistem kerja yang mengurangi kecenderungan melibatkan manusia. Saya berikan contoh, di bandara dulu ada petugas check-in counter. Saat ini sekarang sistemnya bisa melalui self check-in, artinya kita bisa check-in dengan diri kita sendiri tanpa memerlukan bantuan dari petugas check-in counter itu tadi. Artinya ada satu sisi di mana sebelum adanya kenaikan upah ya gerakan kontribusi buruh, kontribusi pekerja di bandara itu memang sudah sedikit tergantikan gitu loh dengan masalah-masalah pembaharuan sistem ataupun digitalisasi yang membantu pekerjaan kayak gitu. Dengan beralih ke robot itu gitu. Betul. Kan, atau mengurangi itu. Jadi pertanyaan mungkin seperti ini. Ini apakah karena kenaikan upah atau memang perusahaannya mau melakukan efisiensi kan gitu? Saya rasa memang karena perusahaan yang mau melakukan efisiensi, kan peristiwanya terjadi sebelum adanya kenaikan upah kan gitu. Itu sih Teh. Terus yang ini tentang PHK. Kan ini perlu karena media membesar-besarkan ya. Kalau menurut saya ini media membesar-besarkan. Setiap mau ada kenaikan upah pasti banyak sekali berita akan terjadi PHK kesana. Gimana menurut Ihsan? Ya, kalau seandainya dampak dari kenaikan upah adalah masifnya pemutusan hubungan kerja, maka banyak sisi yang akan terdampak ya. Pertama dari sisi ekonomi. Tentu kalau banyak PHK, otomatis daya beli masyarakat tentu akan berkurang kan. Nah, kalau dari sisi sosial, korban PHK tentu pasti
semakin rentan keluarganya karena tidak lagi dapat pemasukan upah dan lain-lain. Selanjutnya juga pasti dampak sosialnya berpengaruh kepada kesehatan mental dan yang terakhir yang perlu diantisipasi sebenarnya adalah meningkatnya kriminalitas gitu kan. Nah, kalau misalnya kenaikan upah itu berujung pada PHK yang masif, artinya ini bukan semata-mata karena tuntutan para pekerja ya. Ini sebenarnya kalau mau kulik lagi bisa jadi karena kegagalan pemerintah yang gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan tentunya kalau misalnya kaitannya dengan upah yang terus-terusan diminta naik, artinya memang masyarakat tidak puas dengan upah yang saat ini kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada keberpihakan pemerintah untuk memberikan keadilan dalam sistem pengupahan, maka asumsi saya dan menurut keyakinan saya, pemerintah lebih memprioritaskan memberikan insentif investasi bagi para pemodal, memberikan perlindungan bagi keuntungan para pemodal daripada memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, baik di sektor bandara ataupun di luar sektor bandara. Itu sih tanggapannya. Jadi ya PHK itu tidak selalu terjadi karena kenaikan upah. Betul. Kang Ip, Iya, Sis. tadi ada dari buruh informal, dari Bang Toyang sudah menyampaikan banyak hal apa yang menjadi problem dari ojol. Isan juga sudah menyampaikan apa yang menjadi persoalan di buruh formal nih. Dari pengamatan Kang Iip sebagai pihak luar, pihak ketiga, itu pihak pertama, pihak kedua, ini pihak ketiganya. Mediator. Apa yang belum diceritakan dari kedua kawan ini di buruh formal dan informal? Kayaknya semuanya udah diceritakan. Ini situasi sektor yang memang berbeda. Itu bisnis baru, ojol, pengantaran orang. Kemudian sementara ini adalah industri yang relatif lama. Tapi sebenarnya kan dua-duanya memperlihatkan bagaimana tanggung jawab negara kan. Di dua sektor itu negara nggak ngapa-ngapain. Atau dia berperan aktif untuk menyingkirkan atau tidak memberikan perlindungan di dua sektor itu. Kan kata kunci tadi adalah salah satunya kata kunci yang digunakan ya. Kata kunci yang digunakan itu formal dan informal. Sebenarnya itu kan kategori yang diberikan oleh hukum. Secara ekonomi politik, istilah itu nggak ada. Yang ada adalah buruh. Keduanya buruh. Keduanya adalah buruh. Ojol adalah buruh. Ojol adalah buruh di pabrik, di bandara, di toko, di jalan. Kalau kita melihat relasi produksinya itu relasi perburuhan. Ada orang yang menjual tenaga atau jasanya kepada pihak lain, gitu. Jadi itu terlepas dari kategori hukumnya, kategori formal dan informal, gitu. Nah, di dua kategori itu yang paling menonjol adalah situasi di ojol. Di situasi ojol itu, ini kan meskipun mereka cikal bakalnya ada di opang, ada di angkot, tapi yang disebut aplikator itu kan badan hukum resmi. Dia adalah badan hukum resmi, tapi seluruh orang yang bekerja kepada aplikator kategorinya informal. Informal itu kan kalau kita pakai menggunakan standar ILO, standarnya adalah dia tidak diakui oleh undang-undang dan tidak dapat mengakses undang-undang. Undang-undangnya nggak ada,
dan tidak bisa, kalaupun undang-undangnya tersedia, yang ada kan undang-undang ketenagakerjaan, tapi teman-teman tidak bisa menggunakan itu kan, sehingga bisa dikatakan kalau di industri, orang menyebutnya industri ride hailing, itu adalah informalisasi di sektor formal. Jadi sektor formalnya mengalami informalisasi. Nah, kecenderungan informalisasi ini bukan hanya ya diperlihatkan secara luas oleh ojol kan. Situasinya buruk banget, rawan, kalau nggak ditabrak ya tertabrak, menabrak atau ditabrak, mati di jalan. Nah, kemudian hubungan kerjanya tidak diakui, kemudian peran mereka sebagai penggerak ekonomi tidak diakui, mereka hanya diakui ketika pemilu, mereka diakui ketika ada dishub butuh untuk sosialisasi undang-undang lalu lintas, mereka kan yang diundang. Dishub butuh ice forting untuk pengawalan ambulan, ya mereka yang dipanggil kan. Tapi hak-haknya tidak pernah diakui. Sebagai manusia mereka tidak diakui. Mereka begitu banyak di jalanan, di stasiun, di terminal-terminal, di mall-mall, mereka sangat banyak kelihatan sehari-hari kita melihat itu, dan mereka sama sekali tidak diakui. Bukan mereka nggak tahu, tapi memang nggak diakui aja, negaranya memang bajingan gitu. Terus kemudian, nah situasi ini kita juga melihat situasi yang mirip di industri yang disebut formal tadi gitu. Situasi-situasi yang memang menyebabkan orang tidak bisa mengakses hukum, tidak dilindungi oleh hukum, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang kalau di sawit ada istilahnya buruh harian lepas, di bandara ada buruh harian porter, ada di pabrik juga makin banyak buruh kontrak, buruh outsourcing, terus di pelabuhan juga, dan di pelabuhan ada istilah mitra juga gitu dan lain-lain. Nah, kenapa situasi ini menjadi sangat buruk secara umum? Kan secara umum memang negaranya memang lepas tanggung jawab untuk melindungi warganya, melindungi hak-hak perburuhan, lepas tanggung jawab. Nah, ini cerita yang berlangsung sejak awal reformasi kan, sejak tahun 2000-an ini sudah mulai berlangsung. Peran negara makin minim dan semuanya diserahkan ke mekanisme pasar. Nah, ini kalau kita perhatikan ojol itu kan kata kuncinya adalah mengantar. Mengantar orang, mengantar makanan, mengantar barang. Apa bedanya ya dengan mengantar orang pakai pesawat? Sama aja. Sama-sama mengantar. Iya. Sama-sama mengantar dan diperantarai oleh maskapai. Iya. Tapi yang di industri bandara bisa mengatakan saya adalah buruh. Iya. Majikan saya adalah maskapainya. Sama-sama mengantar loh. Kargo juga mengantar. Ini sama-sama mengantar, jasanya jasa pengantaran loh. Tidak disebut bahwa majikan Bung Toyang itu seandainya Bung Toyang adalah pramugara, majikannya penumpang loh, bukan maskapai. Kan sama-sama pengantaran kan. Atau saya ngasih ide mungkin ke maskapai ya, bikin aja mitra gitu di pramugari itu seperti di ojol gitu. Nganternya satuan gitu, satu orang nganter pakai pesawat gitu. Tapi untuk mengatakan bahwa yang disebut aplikator itu majikan, seperti dikatakan Bung Toyang tadi, dia ada perintah, ada sanksi. Bahkan pemotongannya biasa wenang-wenang, bahkan lebih buruk daripada tindakan yang dilakukan oleh di pabrik. Karena selain menetapkan sanksi, menetapkan aturan, memotong pendapatan, juga diam-diam dia menjadi rentenir kan. Kamu yang tadi diceritakan, yang slot itu, Oh iya. bisa menjadi prioritas. Setelah 10 kali order, dipotong lagi 20.000. Iya. Oh iya. Gitu. Nah, bisnis pengantaran ini yang sifatnya satuan, mengantar orang, mengantar barang, mengantar makanan, yang seolah-olah disebut, itu kan sebutan dari mereka ya, dari mereka tuh dari aplikator menyebut
kawan-kawan ojol sebagai mitra. Hmm. Itu kan mirip dengan begini. Penjajah Belanda menyebut orang Indonesia babu. Hmm. Sebutan, jadi itu adalah sebutan saja, sebutan yang tidak dibuktikan secara hukum, sebutan secara sewenang-wenang, kamu mitra namanya gitu. Padahal secara relasi produksi, ya relasinya relasi perburuhan gitu. Kalau makanya penting untuk menegaskan kawan-kawan di sepeda, kawan-kawan juga sudah menegaskan kami adalah buruh, kami adalah pekerja gitu. Kami berhak mendapatkan perlindungan dari aplikator, kami juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara gitu. Yang kedua adalah kenapa sistem kerja aplikator lebih kejam, karena selain eksploitasi terhadap tenaganya, terhadap jasa yang mereka lakukan, eksploitasi terhadap barang-barang pribadinya kan. Ada motor yang setelah Bung Toyang sejak 2015 entah berapa motor yang dia pergunakan, entah berapa handphone yang dia pergunakan, dan berapa juta kuota data yang dia habiskan, yang itu disetor ke aplikasi, diakumulasi oleh aplikasi, oleh aplikator, diakumulasi oleh data semua itu, data kawan-kawan ojol, data kita sebagai konsumen, itu dimasuk ke data center mereka, diolah oleh mereka. Mereka itu kan punya data yang sangat besar dan sifatnya sangat akurat. Bisa diketahui setiap orang yang menggunakan ojol, hari ini dia berangkat kemana, rutenya lewat mana saja, terus dia belanja apa saja, ketahuan semuanya. Dan mereka punya data itu. Data yang sangat besar, dan kalau itu kan kalau kita perhatikan handphone sekarang yang punya ojol, apalagi kalau kita lagi pesan ojol, kan ojol jalan itu ada iklannya lagi kan? Oh iya. Ada iklannya, iklan handphonenya. Itu biaya iklan loh. Oh iya. Kecil-kecil gitu tampil, kita lagi nungguin ini drivernya udah sampai mana, kelihatan tuh motornya jalan dan di atasnya kayak mobil, kalau di atasnya di atas ada mobil dan ada tulisannya merek handphone, kemudian muncul lagi ada iklan lagi. Semua iklan itu berbayar dan itu dinikmati oleh aplikator. Dari mana mereka mendapatkan itu? Dari data, kumpulan data yang banyak itu yang diolah oleh mereka gitu. Sekarang iklan billboard aja harganya bisa miliaran dalam sebulan. Dalam sebulan loh, billboard yang pinggir jalan itu. Apalagi ini iklannya satuan per klik gitu, per klik. Belum, itu baru satu iklan itu, belum iklan-iklan makanan dan lain-lain gitu. Itu yang situasi di ojolnya, situasi kehususannya. Kemudian saya tadi menyebutnya ini sebagai informalisasi di sektor formal gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa prekariasi. Saya tidak terlalu sepakat dengan istilah itu. Prekariasi itu adalah orang menjadi prekariat. Prekariat itu orang menjadi pekerja-pekerja yang rentan. Kategorinya menggunakan kategori ILO, 8 standar ILO. Jadi kalau buruh tidak, apakah upahnya layak? Tidak gitu. Nah, kalau tidak, centangnya itu tidak terpenuhi, maka disebutnya prekariat gitu. Nah, kenapa saya tidak terlalu sepakat dengan istilah itu, tapi lebih sepakat dengan menggunakan istilahnya informalisasi, karena situasinya semakin meluas. Itu alasan pertama. Yang kedua, bahwa buruh-buruh informal yang tidak diakui oleh negara ini terjadi udah sejak lama. Sebelum ada ojol, tadi Bung Toyang mengatakan dia adalah opang. Yang itu adalah informal gitu. Itu adalah informal dan mereka juga rawan juga, tidak punya pendapatan yang tetap. Terus sesekali itu mereka bisa digaruk oleh itu kan biasanya kalau opang kan khusus di wilayah itu saja, Bung. Kalau keluar wilayah itu dia bisa kena garuk dan lain-lain, kena penertiban umum gitu. Nah, ya meski opang itu ya warga negara, dia punya hak dan tanpa perlindungan juga gitu, tanpa perlindungan dari negara gitu. Nah, kemudian situasi yang informal ini diformalisasi. Informalnya udah ada lama, diformalisasi.
Kemudian informalnya makin meluas gitu. Terus kalau di sektor manufaktur yang tadinya segala sesuatunya seperti sangat diatur, ada hak THR, ada jam kerja dan lain-lain, tiba-tiba sekarang mulai dipreteli semuanya gitu. Hubungan kerjanya makin gak jelas. Orang bisa belasan tahun menjadi buruh kontrak, buruh outsourcing. Upahnya hanya sekedar upah minimum. Upah minimum pun tidak ada kepastian bahwa dia pasti mendapat upah minimum. Secara hukum memang tidak boleh membayar upah minimum, tapi tidak bisa dipastikan bahwa negara akan berperan memastikan bahwa orang pasti mendapatkan upah minimum. Jadi kita akan banyak menemukan misalkan buruh-buruh toko yang disebut formal itu rata-rata di bawah upah minimum. Kalau tidak salah risetnya bandara mengatakan buruh-buruh porter itu dan kargo di bawah upah minimum pendapatannya. Belum formal gitu. Ini juga memperlihatkan bahwa informalisasi per lembaga kemudian makin meluas di sektor formal gitu. Kurang lebih seperti itulah. Paling saya gini bahwa buruh formal sekarang yang diakui di pabrik, di tambang, di kebun sawit itu situasi yang begitu juga di ojol kan banyak keberhasilannya ya. Keberhasilan kecil meskipun tidak maksimal. Dulu tidak ada istilah BHR, kawan-kawan berjuang, kemudian ada istilah BHR meskipun tidak merata, tapi itu adalah perjuangan. Itu harus diapresiasi gitu. Nah, begitu juga di buruh manufaktur, di buruh yang sudah diakui, ini kan situasi yang sebenarnya baru didapatkan, bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Selama 32 tahun nggak ada kebebasan berserikat. Kemudian semua gerakan berjuang untuk merebut kebebasan berserikat. Sampai sekarang orang bebas berserikat gitu. Dulu kenaikan upah 2 tahun sekali. Dulu itu zamannya Soeharto 2 tahun sekali. Sekarang jadi setahun sekali. Nah itu apresiasi terhadap kemenangan-kemenangan gitu. Termasuk hak berekspresi dan lain. Kalau hak berekspresi, hak berpendapat gitu. Nah kalau kita ingat kembali bahwa perlindungan negara terhadap buruh itu tidak didapatkan dengan cuma-cuma. Kalau kita telusuri ulang, misalkan saya ingin merefleksikan untuk kawan-kawan ojol gitu, sektor-sektor baru, kan sektor baru ini ada ojol, ada kurir, ada host live streaming, sektor-sektor baru itu harus berjuang lebih keras. Misalkan kalau kita refleksikan, kan pengakuan terhadap buruh itu bisa didapat setelah kurang lebih berjuang selama 30 tahun. Jadi mulai ada hubungan perburuhan itu sejak 1870. Kemudian orang mulai berjuang sejak 1917. 1918. Orang jadi pengakuan tentang hak berserikat itu baru diakui tahun 1948. Sebelumnya di zaman Belanda sama zaman Jepang itu nggak diakui hak berserikat, hak atas THR nggak diakui, hak jaminan sosial nggak diakui, hak untuk dapat cuti haid nggak diakui. Jadi selama kurang lebih 30 tahun berjuang secara kuat untuk mendapatkan semua hak itu. Baru di tahun 1948 baru muncul perlindungannya gitu. Jadi yang disebut dengan perlindungan hukum itu tidak didapatkan dengan cuma-cuma gitu. Tapi dia hasil perjuangan yang begitu panjang, begitu juga ya itu yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan ojol sekarang kan gitu. Panjang. Tapi mencerahkan. Kang, saya jadi pengen jadi nggak tahu lah, ini kan mereka tadi Kang Ip bilang bahwa buruh informal tidak mempunyai akses terhadap undang-undang tadi gitu ya. Kawan-kawan sudah membentuk serikat, sudah legal gitu ya, kalau istilahnya kawan-kawan sudah legal tercatat di Disnaker. Berarti kan sebenarnya secara ini ada hak berunding yang melekat, ya kan? Tapi kawan-kawan ini nggak punya gitu, nggak
Karena aplikator masih berpikir bahwa mitra gitu, sehingga nggak bisa berunding dengan aplikator gitu. Atau kalaupun ada persoalan, ada perselisihan, nggak bisa. Itu gimana, Kang? Saya mengingatkan kembali begini, di yang formal sekalipun di pabrik untuk berunding itu mogok dulu kan, Iya. tidak otomatis. Kawan-kawan bandara yang bandara itu ditetapkan dengan status objek vital nasional, kan hak berundingnya juga agak susah kan. Begitu pula pabrik sepatu, pabrik garment, itu nggak mudah juga berunding gitu. Kadang-kadang untuk mendapatkan hak berunding itu memang harus dipaksa dulu, harus diperjuangkan dulu, mogok dulu baru mau berunding kan gitu. Kalau nggak begitu ya manajemen pengusaha karena dia punya modal, punya kekuasaan, punya akses terhadap mesin, dia bisa melakukan secara sewenang, secara legal, secara hukum. Memang kalau di manufaktur, di buruh formal, memang hak berunding dengan hak berserikat dengan hak berunding itu sesuatu yang melekat secara hukum. Prakteknya ketika sudah berserikat sekalipun kan hak berundingnya tetap harus direbut kan. Cara merebutnya dengan mogok, dengan kampanye, dengan memperbanyak anggota sebanyak-banyaknya kan, itu baru ada hak berunding. Bisa jadi hak berunding itu bisa direbut jika memang dukungan terhadap serikatnya kuat, anggotanya solid, baru ya begitu pula di ojol gitu. Ya memang harus dipaksa. Ojol itu aplikator kan arogan. Kalau kita amati, arogansi dapat diketahui dari mana? Ketika dia tanpa legal hukum secara sewenang-wenang menyebut mereka adalah mitra. Tidak dibuktikan oleh pengadilan. Kan hubungan kerja itu harus dibuktikan oleh pengadilan. Jadi hubungan kerja itu harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Itu hubungan kerjanya apa nih? Gitu. Tapi kan mereka secara sewenang-wenang aja. Kamu mitra kok. Dan kalau seingat saya, kalau kita amati beberapa informasi di media, mereka tuh susah sekali dipanggil sama anggota dewan sekalipun. Apalagi oleh ojol yang mungkin mereka menyebutnya babu, bukan mitra kok. Nggak setara katanya. Ya setara. Kan dijawabnya oleh mesin, seolah-olah mesin itu seperti Tuhan gitu. Mesinnya udah begini gitu. Oh, nggak bisa bang, mesinnya udah begini. Prakteknya nggak begitu. Jadi secara kalimat mereka bisa mengatakan itu udah sistem. Kalau kalian udah melanggar ini otomatis suspend, melanggar ini otomatis putus mitra gitu. Itu seperti mitos bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh mesin. Pada faktanya, ojol-ojol yang baru gabung sebagai driver itu bisa diprioritaskan. Artinya, itu bukan mesin yang mati, tapi mesin yang bisa diotak-atik. Saya dapat informasi, misalkan seorang operator aplikasi, dia bisa memilih kapan driver bisa diprioritaskan, kapan dia harus dianyepkan. Sistem membaca diatur oleh operator di sananya. Programmernya bisa mengatur itu, dan dia bisa mengetahui bahwa oh ini dianyepin aja nih. Atau kalau dulu pas awal-awal rame-rame ada tupo, insentif dan bonus, kan keluhan utamanya ketika ingin mencapai 36 trip gitu, digantung gitu. Digantung. Dimainin dulu biar nggak dapat. Iya. Bahkan sampai nggak dapat gitu, supaya nggak dapat bonusnya. Artinya itu memang diotak-atik aja. Maksud saya itu begini, algoritma mesin itu bukan Tuhan. Dia dibuat oleh manusia dan bisa diotak-atik sesuai seleranya aplikator tentu saja. Begitu. Ya, itu yang menyebabkan mereka, ya kawan-kawan buruh di sektor transportasi ini, ojol ini, dia terlempar-lempar kan dengan berbagai program yang
semakin rumit programnya, mereka semakin susah memikirkan nasibnya. Ada program slot, program hemat, program ini, program semakin banyak programnya gitu, semakin detail programnya. Itu yang cara aplikator untuk menjinakkan si ojolnya, dan mengontrol si ojol supaya mereka semakin bingung gitu. Beda dengan sistemnya satu, kan di manufaktur sistemnya satu sehingga orang bisa ngetahuin kelemahannya di mana gitu. Nah, baik lagi ke soal hak berunding. Hak berunding itu dia tidak bisa diberikan secara otomatis, dia harus direbut gitu. Harus dituntut, memang harus dipaksa gitu. Seperti buruh manufaktur memaksa kenaikan upah, gitu. Memang harus dipaksa gitu. Gitu. Oke, aturannya ada, mekanisme itunya apa namanya, undang-undangnya ada, tapi prakteknya nggak ada. Nih, jadi ojol ini dikadalin aplikator juga. Tadi saya sudah menanyakan ini sama Ihsan, tapi saya pengen tahu dari pandangan LIP sebagai lembaga yang apa namanya melakukan riset, penelitian dan yang lain-lain. Betul nggak sih kenaikan upah itu terjadi PHK? Karena ini yang banyak kawan-kawan yang takut menuntut di pabrik kenaikan upahnya, karena ya itu tadi kan pasti ada kata-kata saktinya. Nanti PHK di luar sana udah banyak kok yang masih mau kerja. Dijaga sawah ladangnya sudah beruntung bisa bekerja, sudah beruntung dapat upah gitu kan. Nih pabrik nggak bisa ngasih lagi, akan terjadi PHK. Nanti diganti dengan robot. 2 kalimat itu yang bisa membuat kawan-kawan takut ketika menuntut upah. Gimana pandangan dari Itu kan ibarat begini ya. Kalau di ojol tuh nggak ada kenaikan tarif kan sebenarnya. kenaikan tarif hapur nanti? Putus mitranya tetap jalan kan. Setiap hari ada putus mitra kan gitu. Orang itu satu, nggak ada relasinya antara kenaikan upah dengan PHK. Ojol contohnya seperti tadi. Kalau di ojol, PHK itu adalah sebuah istilah gitu. Ketika orang berakhir hubungan kerjanya, istilah yang lebih tepatnya kan dipecat ya. Orang dipecat, istilah dihalusin menjadi pemutusan hubungan kerja. Terus kalau nggak ada hubungan kerjanya namanya putus mitra gitu. Dihalus-halusin aja, ya sama-sama aja orang dibuang gitu, dipecat gitu. Di ojol disebutnya putus mitra, terus di manufaktur disebutnya pemutusan hubungan kerja. Nah, yang disebut orang dipecat itu kan bisa karena meninggal, bisa juga karena memang efisiensi produksi, bisa juga banyak sebabnya karena kejadian alam dan lain-lain. Nah, yang harus diamatin ada persis seperti yang di ojol. Ojol aplikator dengan alasan, di wilayah ini terlalu banyak canceling. Karena banyak cancel order, maka dibuka lagi perekrutan. Ya ini terlalu banyak canceling. Itu dibikin namanya narasi, dibikin framing bahwa kalau naik upah nanti terjadi pemecatan. Kemudian orang percaya dengan narasi itu. Kalau upahnya terlalu besar nanti terjadi pemecatan gitu. Orang percaya dengan itu. Karena narasinya diulang-ulang kan. Refleksi kita sebenarnya kampanye kita tidak sekuat pengusaha. Kampanye kita kalau kenaikan upah ya pada saat kenaikan upah kan. Tapi kalau pengusaha kan bisa kampanye jangan naik upah sejak bulan sekarang kan. Februari, Januari, Februari, nanti bulan Juni itu rame lagi tuh. Nanti bulan Juni keluar lagi itu data-data PHK, data dari koran abal-abal sekalipun keluarin lah pokoknya ada PHK di mana gitu. Yang susah diverifikasi ini benar nggak pabrik ini PHK terjadi, tapi kemudian apalagi medianya semakin banyak, media direproduksi gara-gara kenaikan upah terjadi PHK. Yang jelas saya menyebutnya itu sebagai framing untuk menyudutkan gerakan buruh, sehingga framing itu dirasa efektif dan orang yang bukan buruh bisa mengamini bahwa gara-gara kenaikan upah nih banyak PHK. Padahal tahun 2021 tidak ada kenaikan upah dan PHK tetap terjadi. Terus faktor yang kedua adalah PHK itu
dia kan menunjukkan siapa yang berkuasa dalam relasi produksi. Maksud saya itu begini, kenapa PHK-nya menjadi sewenang-wenang? Pertama, memang mekanisme hukumnya menyediakan. Mekanisme hukumnya makin mempermudah pengusaha untuk memecat orang. Dan itu juga berdampak kepada ojol kan. Makin mempermudah. Kenapa berdampak kepada ojol orang di PHK? Salah satu pilihannya menjadi ojol. Dan akhirnya berantem dengan ojol semakin banyak gitu. Karena negaranya menyediakan mekanisme hukum. Misal, apa contohnya? Contohnya misalkan ada, meskipun undang-undangnya sudah dicabut ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah salah satu alasan PHK menjaga kerugian. Alasan menjaga kerugian itu bisa mem-PHK gitu. Alasan efisiensi, atau ada alasan misalkan dulu ada di Undang-Undang 13 2003 kan harus efisiensi kerugian harus dibuktikan oleh akuntan publik. Tapi sepanjang kita alamin jarang yang bisa membuktikan itu. Dan tetap aja di PHK orang gitu. Yang dibuktikan keuangan kerugian selama 2 tahun berturut-turut dan dibuktikan oleh akuntan publik gitu. Jarang yang bisa memenuhi itu. PHK aja gitu. Apa buktinya? Apa bukti menunjukkan bahwa PHK itu secara pemecatan sewenang-wenang gitu. Misalkan 2008 atau pas penutupan pabrik tuh 2018 ya. Sekitar 200 perusahaan tiba-tiba pada pindah tuh. Itu kan negaranya ada. Negaranya itu maksudnya Kementerian Ketenagakerjaannya juga ada, Kementerian Perindustrian juga ada gitu. Tapi pabrik bisa dengan mudah pindah dari Purwakarta ke Jawa Tengah, atau dari Tangerang pindah ke pinggiran Jawa Barat, ke Cirebon, ke Indramayu dan lain-lain. Karena negaranya ada gitu. Dan itu mereka bisa dengan sewenang-wenang melakukan itu. Bahwa kenaikan upah bisa menyebabkan PHK itu sekedar framing aja. Pertama framing, yang kedua memang gerakan buruhnya semakin lemah. Kenapa mudah di framing gitu? Mudah di framing karena undang-undangnya menyediakan juga ya. Dan undang-undang menyediakan itu. Undang-undangnya menyediakan orang mudah banget dipecat gitu. Seperti di ojol, orang mudah banget diputus mitra kan. Karena memang kalau di ojol ya karena tidak ada undang-undangnya kan. Kalau di manufaktur karena undang-undangnya menyediakan orang mudah dipecat gitu. Kayaknya begitu sih. Oh, itu framing kawan-kawan gitu. Jadi ini kayak pernyataan terakhir deh Kang Ip. Tadi sudah panjang lebar kawan-kawan ini menyampaikan berbagai persoalannya. Nih beberapa waktu lalu di mana di Karawang atau di Purwakarta, di mana saya lupa, ketika ada buruh yang sedang aksi berantem dengan ojol gitu kan. Seakan-akan ini ada batasnya antara buruh formal, buruh informal gitu. Nah, menurut Kang Ip ada nggak yang di bagian mana sih yang bisa menyambungkan ini buruh formal dan buruh informal, ojol dan buruh itu bisa berjuang bareng gitu? Di bagian yang mana? Pertama, di isu apa? Ini kompleks ya, seperti kompleks perumahan. Soal mendefinisikan diri menurut saya penting. Mendefinisikan diri, saya apa? Kalau buruh bandara masih ragu untuk menyebutkan saya adalah buruh, kayaknya kita tetap gagal untuk bersatu. Buruh bandara, saya nggak mau disebut buruh, maunya karyawan. Padahal nggak ada undang-undang karyawan. Nggak ada undang-undang karyawan. Adanya undang-undang tenaga kerja. Ya paling minim lah, agak inilah. Kalau nggak mau buruh, pekerja lah, agak mending gitu lah. Begitu pula di ojol. Definisi saya juga adalah buruh. Itu penting mendefinisikan itu. Yang kedua adalah definisi itu, mendefinisikan diri menjadi penting. Yang kedua adalah bagaimana buruh bergabung ke serikat. Ini tadi kan kita mendiskusikan semakin banyak buruh informal di sektor formal. Ada ojol, ada buruh kontrak, buruh outsourcing, buruh harian lepas, buruh paket dan lain-lain, buruh on call, macam-macam istilahnya. Nah, buruh-buruh informal di sektor formal ini makin banyak, tapi gagal diorganisasikan oleh serikat buruh.
Serikat buruh yang gede-gede ya, serikat buruh. Jadi mereka gagal merangkul dalam artian bukan cuma dijadikan anggota, tapi diperjuangkan juga isunya. Kan mereka punya persoalan. Ini ojol punya persoalan khusus soal tarif, soal pendapatan. Bandara punya persoalan khusus, toko punya persoalan khusus. Jadi bukan sekedar dianggotakan, tapi memang isunya juga diangkat gitu. Yang kedua, bagaimana mereka berserikat. Di serikatnya kan berserikat saja nggak cukup. Orang berkumpul ya harus ada pendidikannya dong. Pendidikan yang memang meningkatkan kapasitas teman-teman buruh, kapasitas sebagai buruh, kapasitas negosiasi, kapasitas meningkatkan bagaimana mereka menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Bagaimana buruh-buruh ini punya solidaritas sesama kawannya dan lain-lain. Itu memang karena kita tidak bisa berharap negaranya kita tahu seperti ini kan gitu. Jadi hanya bisa berharap ke serikat buruh, tapi serikat buruhnya yang memang menyediakan pendidikan. Banyak hal yang bisa dilakukan di serikat buruh. Saling menjaga. Di ojol ada solidaritas tanpa batas, salam satu aspal dan lain-lain. Terus serikatnya bisa macam-macam, bisa komunitas, nama serikatnya bebas gitu. Tadi pertama soal identitasnya apa nih? Kita definisi diri dulu sebagai apa. Terus yang kedua, pendidikan di serikat masing-masing. Menunjukkan kepada publik bahwa serikat buruh mau yang di sektor ojol, sektor manufaktur, menunjukkan bahwa kami adalah buruh yang terdidik. Gitu. Itu bisanya lewat pendidikan. Yang selanjutnya adalah isu bersamanya. Nah, isu bersama ini tadi kan kata kuncinya negaranya semakin tidak memiliki tanggung jawab. Menuntut tanggung jawab. Yang disebut negara itu konkret kok di level Pemda apa. Jadi bukan cuma di Jakarta yang disebut negara itu gitu. Dari merebut hak atas kesehatan, kita masih ingat gak dengan kasusnya yang korupsi 271 triliun tambang Dewi Sandra Sandra Dewi kan PBI. Kok bisa ya? bisa. Sementara ojol, masa mereka mau mengatakan, oh kami nggak punya data, negara apaan ini? Nggak punya data. Yang itu udah jelas namanya seperti itu, terus statusnya adalah pengusaha dapat bantuan PBI. Nih ojol yang lebih jelas, bisa merebut kan peluangnya ada ya, merebut hak atas kesehatan, merebut hak atas jaminan sosial gitu. Misalkan yang paling konkret bagaimana caranya ojol merebut fasilitas dasar untuk ojol perempuan. Setahu saya ojol perempuan, ya ojol laki-laki juga perlu fasilitas dasar toilet. Ke toilet ini ojol itu ke fasilitas dasar yang atau air minum. Karena rata-rata ojol bawa air minum dari rumahnya. Kenapa tidak disediakan? Kalau nggak mau untuk seluruh rakyat Indonesia ya khusus ojol gitu. Air minum khusus ojol bisa disediakan untuk itu. Tempat ngecas, ya, fasilitas-fasilitas dasar yang secara konkret bisa disediakan oleh negara dan bisa bermanfaat untuk driver. Tempat ngecas, kalau di stasiun-stasiun sekarang ada ya, stasiun kereta api ya. Tapi misalkan toilet, sekarang kan memanfaatkan kalau nggak masjid SPBU, kalau nggak ke mall. Kenapa itu menjadi penting fasilitas dasar seperti toilet? Karena kita sama-sama tahu orang nahan kencing itu bisa jadi penyakit. Kalau nggak ngompol di mana aja, ngompol di depan gedung istana gitu boleh. Maka banyaklah pohon-pohon yang mati. Ya, kita dikencingin. Iya betul juga ya. Iya. Di mana ada taman jadi aja udah. Bukan laki-laki ya. Nah kayaknya memikirkan ya buruh manufaktur memang punya persoalan khusus soal kenaikan upah itu memang harus diperjuangkan. Tapi buruh manufaktur juga bisa bersolidaritas ke ojol yang situasinya mirip zaman Belanda kan, atau keturunan POC kan gitu. Mirip dengan abad 18 di Los Angeles kan gitu. Nggak ada perlindungan, terus sewenang-wenang, terus crowded lah semuanya, tidak ada pengaturan. Jadi buruh manufaktur bisa
berdasarkan data nih ya, berdasarkan data ya. Di antara pengguna ojol, terutama bukan yang mobil ya, yang motor, rata-rata buruh kok. Konsumennya ya, orang kaya nggak mungkin naik motor, punya mobil sendiri dia. Menengah bawah ya. Itu makanya kan mereka ngetemnya banyak di stasiun kereta api. Iya. Ya, kalau saya anggota dewan nggak mungkin naik kereta, saya naik mobil pribadi dong. Ya itu kelas buruh semuanya, orang yang bekerja di Jakarta, orang yang bekerja di Bekasi, gitu. Termasuk pengiriman-pengiriman yang jumlahnya satuan kecil-kecil kan. Kalau dia adalah pengantar makanan, kan makanan juga bukan makanan mewah ya, makanan yang ya Nasi goreng sebelah. sebelah kan gitu. Gak ada yang beli apa yang termahal apa. Riki segala macam. Cikurong. Ya buruh juga, konsumennya itu buruh gitu. Jadi kalau di KRL itu ada KRL mania, kayaknya penting juga memikirkan ojol mania gitu. Bagaimana solidaritas ojol, solidaritas dari konsumen, ini perlu tekanan, menurut saya memang harus ada tekanan dari konsumen. Jadi jangan biarkan ojol bekerja sendirian, berjuang sendirian. Solidaritasnya juga harus konkret gitu, bukan cuma aksi. Kalau aliansi aksi banyak kan gitu, tapi butuh yang solidaritas konkret, orang bertemu sebulan sekali, seminggu sekali, saling bersolidaritas, saling meningkatkan kapasitas, dibantuin untuk menyusun data, berargumentasi. Kenapa harus ada solidaritas dari buruh manufaktur? Karena yang manufaktur itu lebih dulu berserikat, pengalamannya lebih banyak. Kayaknya sih begitu. Baik, terima kasih Kang Iip. Panjang tapi mencerahkan gitu kan. Bang Toyan, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan nggak sama kawan-kawan? Ya, baik, mungkin untuk penutupan acara ini, saya sebagai DPP Sepeta meminta kesadaran dari semua kawan-kawan ojol dimanapun berada. Ayo kita berserikat, karena berserikat itu sangat penting untuk keberlanjutan kita di dalam bekerja, agar kita bisa memperjuangkan hak-hak kita sebagai pekerja. Yang kedua, kami juga menyerukan pada seluruh kawan-kawan ojol di mana berada, untuk tanggal 4 nanti Sepeda Indonesia akan mengadakan aksi di Istana Merdeka, Istana Presiden, dengan tuntutan keluarkan Perpres segera mungkin untuk mendapat perlindungan bagi driver ojol, terus berikan jaminan sosial kepada seluruh driver ojol tanpa syarat, sepenuhnya ditanggung oleh aplikator. Ketika kita menuntut agar untuk tahun hari raya Idul Fitri kita nanti ini, seluruh ojol mendapatkan hak mereka sebagai THR atau BHR. Yang terakhir, kami juga menyerukan bahwa kita penting untuk mensosialisasikan tentang hak-hak perempuan di dalam bekerja agar perlindungannya terjamin di dalam bekerja. Mungkin itu dari Sepeda. Terima kasih. Dari buruh formal, San, ada yang disampaikan nggak? Iya, saya ingin mengajak semua kawan-kawan pekerja ataupun buruh, baik di sektor bandara ataupun di luar bandara, mari sama-sama kita mendirikan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh, karena organisasi tersebut adalah sebuah kebutuhan dasar yang diakibatkan dari ketimpangan kita, dari ketimpangan yang ada di ruang lingkup pekerjaan kita sendiri. Selanjutnya, mari kita sama-sama bersolidaritas terhadap seluruh elemen gerakan apapun itu, baik yang ada di buruh sektor informal ataupun buruh formal sekalipun, di bandara ataupun di luar bandara. Terima kasih. Kang Iip, ada yang mau disampaikan? Terakhir, Buruh ya harus berserikat. buruh ya harus berserikat, simpel. Ojol berserikat. Jadi buruh. Baik, kawan-kawan, sudah hampir 1 jam. Saya kaum Pemalawati menemani kawan-kawan semuanya.
ada persoalan yang berbeda-beda dari buruh formal dan juga buruh informal, tapi ada persamaan dari keduanya bahwa baik buruh formal maupun buruh informal adalah sama-sama pembayar pajak, sama-sama memberikan kontribusi terhadap negara. Maka ada yang bisa dilakukan oleh buruh formal dan buruh informal, yaitu merebut hak dasar rakyat karena saat ini negara abai terhadap rakyatnya. Terima kasih, selamat sore. Sore.